Halo Jebret Tim. Ada sesuatu yang lagi rame nih. Lu harus kasih dia kesempatan lagi. Di atas kertas lo semuanya harusnya menang. Ada bahasan yang paling ditunggu-tunggu. Halo, selamat malam Jebret Tim. Kembali lagi di DPI setelah kemarin Senin DPI absen ya. Jadi kita kembali lagi hadir hari Rabu ini. Kemarin ada Timnas D, jadi semua baru bertugas masing-masing. Jadi sekali lagi kita ucapkan selamat buat Coach Indra Syafri yang berhasil meraih trofi keempatnya. Luar biasa, tepuk tangan buat Coach Indra Syafri ya. Kemarin juga kita harusnya sih nayangin DPI, tapi karena ada tugas timnas juga ada coach yang berulang tahun. Selamat ulang tahun Keci. Udah lewat. Happy birthday. Coach. Happy birthday. Udah lewat, Coach. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday Coach. Coach speech coach ulang tahun mau make a wish apa gitu coach? Nggak ada. Makanannya di luar tuh banyak. Makanya dulu. Dengan apa yang gue miliki, every day is a special day untuk gue. Everyday special Kita day. nikmati aja. Asik. Enjoy the moment. Everyday Senang. special day, enjoy moment ya. Sekali lagi selamat buat ulang tahun buat Coach. Tapi tadi kita sudah menyinggung Coach Indra Syafri dan Timnas. Nanti kita akan bahas itu soal Timnas. Tapi sekarang kita membahas klub-klub Eropa yang melakukan tur pramusim di Imiriki ya. Saking semangatnya nih, ada dua pemain dari MU yang cedera, yaitu Højlund sama Lani Yoro. Kalau Lani Yoro katanya cederanya lumayan parah nih dibandingkan Højlund ya, karena harus seperti nasibnya Timber musim lalu ya. Perdana di Premier League, cedera hampir satu musim nih. Yup. Kita update cederanya Højlund nih. Kalau untuk Højlund sendiri seharusnya nggak perlu lama-lama ya, tapi ini ditarik karena precaution untuk jaga-jaga supaya dia untuk musim mulai dia tetap bisa main. Tapi kalau untuk Yoro emang agak mengkhawatirkan karena kabar terbaru tadi pagi dia latihan mesti pakai istilahnya astronot kayak sepatu astronot Iya. itu yang gede untuk Yang menjaga gede. kaki dia, dan kemungkinan sih ini dia nggak akan main di laga pembuka Premier League, at least di bulan Agustus kayaknya nggak bakal main. Tapi kalau untuk kedepannya kayak gimana, gue selalu yakin Yoro sendiri bukan jawaban untuk masalah lini belakang MU. Ini justru malah jadi petuah untuk MU untuk bergerak Cari segera pemain lagi. bergerak cepat lagi karena Yoro seorang belum mengatasi masalah lini belakang. Jadi ini bisa jadi membuka pintu untuk mendatangkan lini belakang MU at least satu atau dua pemain lagi lah menurut Lini gue. belakang. Tapi masih soal Yoro nih, menurut Mas Haru ini sebuah investasi bodong nggak sih dengan cederanya Yoro Ya ini? kan lo tiap beli pemain yang usia 18 tahun, pasti kan lo ada risiko yang lo ambil gitu kan. Kalau kita lihat daftar cedera memang belum pernah ada cedera. Iya. Tapi kan masih muda nih pemain kan. Kalau kita lihat Varane dulu kan juga 18 tahun. Bahkan Varane dulu ada riwayat cedera gitu. Tapi kan dia bisa keep up dengan cederanya, keluar masuk dan dia menjadi salah satu back yang luar biasa gitu kan. Walaupun datang di usia yang cukup muda gitu. Nah, Yoro kan ya mungkin dari sisi main nggak sekeren Varane gitu, tapi di pertandingan pertama agak sedikit ngeliatin lah dia bisa ngasih something yang back United nggak bisa, yang operan-operan panjang itu. Cuman ada beberapa kesalahan dia juga yang elementer, yang bola-bola dia harus ngoper save ball tapi ternyata malah kehilangan bola, itu ada juga ditunjukin sama Yoro. Gitu. Jadi memang ini pemain yang sangat muda. Kalau waktu itu Justin bilang harganya kemahalan untuk pemain segitu, ya mungkin iya gitu ya, kemahalan. Apalagi akhirnya dia mengalami cedera gitu. Cuman kan siapa yang mau ya pemain cedera, dan siapa tahu juga pemain cedera Timber datang baik-baik aja, tahu-tahu mengalami cedera gitu kan. Hal apes ya bisa aja terjadi, dan kebetulan kali ini terjadi buat MU. Dari sisi pemain yang sudah dibeli ya, tadi Rizal bilang ya mereka jelas butuh mencari lagi, walaupun si Ten Hag juga bilang ini pemain belum tentu cedera panjang, belum tentu cedera pendek juga. Jadi kita masih nunggu 24 jam apakah cederanya betul-betul serius gitu. Cuman dia udah ngerasa nggak enak kakinya, dan akhirnya kan dia harus cari diganti ya. dia minta diganti gitu waktu water break kan. Iya, water break. Sementara Højlund bener-bener hamstring. Lebih ke hamstring gitu. Jadi ya 4 pekan lah paling nggak ya. Kalau dia betul-betul ada sobekan pada hamstring ya minimal 4 pekan gitu. Cuman kalau precaution doang ya siapa tahu tertarik nggak sampai putus, nggak sampai sobek, ya itu mungkin lebih cepat. Lebih cepat. Nah, tadi sempat dibilang coach sama si Rizal bahwa absennya Yoro kita nggak tahu nih. Kata Mas Haru cepat atau lama, berarti kan butuh pemain untuk dibeli. Sementara ada Maguire. Masih aman-aman aja dong belakang. Enggak, lu kalau klub sebesar MU ini kan main di 4 kompetisi. MU main di Eropa kan? Enggak. Europa League, Main, Premier League, Champions European League League, ya kan Eropa. Iya, main-main. Ya jadi di Eropa FA Cup Carabao, ke Piala Ciki, Ciki sama Liga kan. Liga.
mau Yoro nggak cedera pun tetap harus datengin. Oke. Jadi bukan masalah, dan kalau dia fit pun, ini gue selalu di sini gue juga bilang, ini pemain lebih untuk jangka panjang. Ya. Proyek jangka Bukan- panjang. Iya, proyek jangka panjang, bukan untuk sekarang harus on fire dan lain-lain. Jadi kalau dibutuhkan pemain yang MU butuhkan pemain yang berpengalaman berarti coach. Iya, Karena kan Varane cabut kan. Cabut, iya, Berarti Varane kan ada satu slot kosong. Iya, betul. Lu masukin Yoronya cedera Cedera. juga. Berarti kan lu belum nambal kurangnya pemain belakangnya kan. iya. Evans doang gitu kan, Maguire, Evans itu kan pelapis ketiga. Iya, Harusnya. Maguire, Lisandro Martinez sama Evans, 3 pemain yang kadang-kadang si siapa tuh yang Kambuaya. Lindelof, Kambuaya. Lindelof, Kambuala, Lindelof. Lindelof masih ada. Masih ada ya belum? Masih ada. Masih ada. bisa diturunin jadi back ya. Jadi ada beberapa nama pemain yang coba diincar oleh Ten Hag. De Ligt nggak tahu Dele ya. sih paling realistis. De Ligt paling De Ligt. realistis. Tapi kita nggak tahu De Ligt mau merapat Iya. nggak. Sementara Munchen juga butuh pemain di belakang kan. Walaupun nggak pernah dimainin juga Deli kan di Iya, Munchen kan. iya. Lebih milih Kim Min Jae kan. Jadi bisa ya? dibandingkan Deli. Jadi kalau ngelihat jam terbang, menit main, usia segitu ya gua rasa dia butuh menit main yang reguler ya. Apalagi kan impactnya ke timnas. Akhirnya dia nggak dipanggil juga. dipanggil tapi nggak dimainin juga kan di timnas kan. Kalau dia main secara reguler ya mungkin lain cerita gitu. Mungkin Deli akan dimainin gitu. Cuman kalau Setuju nggak enggak coach kalau De Ligt seandainya pindah ke MU dari sosok De Ligt-nya sendiri untuk menambah jam terbang dan tembus Iya. timnas lagi. Dan gue rasa kalau ada De Ligt, ada Martinez, kalau misalnya mereka pernah main bareng ya di Ajax. ya sih. Ya. Ya, Jadi harusnya cocok. cocok. Ini Dan faktor lainnya mungkin ini ya, faktor Ten Hag. Karena gue sejak dia pindah dari Ajax mau ke Juventus, abis itu ke Munchen, gue nggak pernah ngeliat dia sesuai ekspektasi orang gitu si De Ligt ini. Selalu mainnya tuh nggak sesuai ekspektasi. Dan gue harap dengan kembalinya dia, reuninya dia sama Ten Hag, at least lebih natural lagi lah. Karena itu backline-nya bisa kebentuk backline Ajax lagi. Ada Lisandro Martinez, bahkan di belakang startnya sama Onana juga. Jadi seharusnya tuh bisa jadi advantage lah. Tapi masalah harganya harus dicari cara lagi. Jangan sampai MU bayar si De Ligt ini overpriced. Karena hati-hati juga ini pemain yang udah kalah saing di Munchen. Jadi MU gua rasa harus hati-hati. Apalagi ini sekarang pembeliannya harus hati-hati banget sih. Iya, ada financial fair play juga ya. Nah, terkait pemain-pemain yang cedera dialami oleh MU, Yoro dan juga Holland, so far gimana Mas Aryo? Lihat permainan DMU so far kemarin di kalian Arsenal. Mainnya lumayan lah, oke maksudnya dibanding Chelsea ya, Chelsea hancur banget lah. Gue ngelihat Chelsea permainan. justru hancur ya? Waduh. Fans Chelsea ini Arya yang ngomong ya. Ada Iya, belain terus. kali ini gue bilang, waduh Chelsea 2 permainan, nggak ada bentuknya sama sekali gitu. Oke. Beda dengan preseason musim lalu, Pochettino udah ada bentuknya gitu, makanya bisa keraba, oh bakal main kayak gini nih Chelsea, walaupun naik turun gitu, tapi udah kelihatan skemanya mau kayak apa. Pelatihnya Chelsea siapa sih yang Mahrez. Enzo Maresca. Oh, Mahrez. Asistennya Pep ya terakhir ya. Iya. Iya. Jadi gue nggak ngelihat itu di Chelsea. Sementara United cukup bagus juga. AWB ternyata bisa juga dia maju ke depan kan kemarin-kemarin berapa musim. AWB sih bisa aja maju ke depan. Emang begitu Crossingnya juga. ngawur. Crossingnya bagus kemarin yang dia pas Iya. lawan si Arsenal tuh hampir diambil sama si Højlund kan. iya. Dan Højlund pun nunjukin permainannya bagus lagi nih. Dia berani untuk masuk ke dalam kotak penalti, berani untuk nendang, keputusannya kapan harus nendang, masuk ketika ada crossing dia harus nyambutnya kapan, itu udah bagus itu ya. Sayangnya dia mengalami cedera gitu. Tapi dari game plan ya gue ngelihat United yang lebih kelihatan lah polanya ya dibanding di 2 musim pertamanya si Ten Hag. Justru Chelsea yang berantakan. Berantakan. Iya. Coach setuju nggak? Chelsea lebih berantakan dibanding MU yang better lah. Walaupun kehilangan Yoro dan juga Gue Højlund. lihat satu babak MU Iya. itu patternnya sudah kelihatan. Udah kelihatan. Iya. Jadi memang MU ini masalahnya dia harus offload banyak pemain. Baru datang berapa pemain baru. Masalahnya kagak ada yang mau beli pemain MU. AWB doang ya kalau nggak salah. AWB sama McTominay infonya. Tapi belum Iya, itu konkret masih sih. gosip kan. Iya, Jadi masih nggak gosip. ada, jadi susah. Nah, kalau ini let's say 5-6 pemain kejual, baru datengin pemain baru. Karena ini harus dilakukan. Oke. MU harus datengin fresh Player ya? air lah. Untuk penambah Yang amunisi. yang pemain yang udah lama-lama itu butuh klub baru juga. Makanya gue bingung kenapa nggak laku dijual ya pemain MU ini. Nah, ini ngomongin pemain yang mau dijual, Anthony juga diincer nih sama Besiktas ya. Iya. Kalau benar-benar dijual harusnya pemain MU dan fans MU
Syukuran dong Happy. potong tumpeng ya. Harusnya happy, tapi Antonia sih menyatakan kalau dia pengennya stay di Old Trafford. Karena dia ngerasa dia masih punya sesuatu yang ingin dibuktikan lah untuk musim ketiganya, dan gue ngerasa MU kalau ngejual dia pun juga pasti rugi lah, nggak Rugi. mungkin untung. Karena Iya gini, lah. Rugi. beli dia 90 juta pounds, itu udah harga yang mahal banget untuk seorang winger. Apalagi untuk musim depan dia at least punya pesaing, tapi pesaingnya juga Sancho. Sancho juga yang harganya mahal dan kelihatannya sih bakal dibawa sama Ten Hag untuk musim yang akan datang ya. Tapi kan at least di sana ada Amat. Jadi menurut gue apapun yang terjadi tawarannya untuk Anthony pasti tawaran yang rugi. MU harus memikirkan itu, dan kalau mereka jual di angka 30-40 buat standar Anthony yang untuk ngegolin aja total musim lalu nggak nyampe 3, assist juga nggak nyampe 3. Ini menurut gue 3 gol 2 assist. 38 kali main. itu mah standar 30 juta 40 juta udah bagus itu justru buat MU. Tapi ya itu mereka harus hati-hati, dan mereka juga ini kan hampir semuanya ya, dari posisi lini belakang, lini tengah, lini depan semuanya tetap harus beli. Walaupun Zirkzee udah datang, tapi gue tetap yakin lini depan tuh harus beli, dan jangan sampai mereka menghadapi musim yang udah beneran mulainya di liga cedera lagi si Yoro, karena kalau sampai Yoro cedera lagi ketemu lagi tuh momentum kayak musim lalu, mainin Evans yang seharusnya pelapis ketiga tapi harus jadi pelapis pertama, mainin lagi si Maguire dalam periode waktu yang lama, dan itu menurut gua nggak sustain untuk United menghadapi musim kayak gitu. Tapi Anthony kalau dipertahanin bagikan duri dalam daging nggak sih? Coach, lebih dijual pun murah, penting jual aja lah. Enggak. Duri dalam daging sih enggak. Karena kayaknya dia nggak ada masalah juga dengan ruang ganti. Yang jadi masalah dengan sama dia kan performance-nya. Iya. Nah, selama dia seandainya dia bisa meningkatkan performance-nya, apalagi kalau seandainya si Nasrawi jadi datang, Nasrawi. lebih cocok lah karena pernah main bareng di Ajax kan. Jadi untuk gue sih kalau di daging enggak, cuman ya kalau dijual sih nggak masalah. Nggak masalah kan? Asal jangan terlalu murah juga. Cuman masalahnya nggak ada yang mau beli. Nah, kemahalan ya Coach. Apa? Mas Iya, Aro ya? iya karena kembali pada performance United sepanjang musim kemarin gitu kan, hampir nggak ada yang convincing kan dari sisi permainan Iya. gitu. Jadi siapa yang mau beli? Kalau lo memang rapor bagus di musim kemarin kan pasti kan ada acuan dong. Iya. Ketika lo mau beli pemain, oh dia menunjukkan performance seperti ini nih. Ganti-ganti sistem kayak apa tetap bisa main bagus gitu. Tapi kan itu nggak ditunjukin sama pemain-pemain United, nggak banyak lah. Dan yang mau di offload ini kan rata-rata mainnya ya biasa-biasa aja gitu. Ya McTominay oke, berapa kali jadi pencetak gol ketika buntu, toto dia yang jadi gol winner di beberapa pertandingan gitu kan. Tapi ketika dia dimainin dari awal biasa aja mainnya, nggak bisa nunjukin. Bahkan seorang Casemiro aja biasa aja mainnya gitu kan, nggak eksepsional gitu. Yang paling bagus dari yang paling jelek ya mungkin ya Bruno yang konsisten ya mainnya sepanjang musim gitu. Tapi kan hampir semuanya tidak bisa menunjukkan itu. Jadi ketika mau beli kan orang juga ya ini gimana sih kok kayak gini cara mainnya gitu. Dari agak beberapa susah. pemain nama yang disebutkan tadi, mungkin Anthony, mungkin ada beberapa MU lain yang menurut Mas Aryo siapa yang pantas dijual? Christensen? Eriksen kok, Eriksen juga udah habis sih. Udah habis ya? Lebih ke Eriksen? faktor habis kalau dia ya. Kalau si Anthony, kalau Anthony si Ten Hag sendiri bilang mau tetap keep dia. Gue yakin ini pemain akan perform gitu. Di musim ketiganya ini gue yakin dia akan perform. Itu menurut Ten Hag ya. Ya tapi ya kita nggak tahu lah dia bisa betul-betul nunjukin apa enggak. Tapi ya gue menantikan sih. Ini kan pemain kan sebetulnya bagus ya. Dari sisi main oke, dari sisi dribbling bagus, individual skillnya oke, tapi somehow nggak bisa dia tunjukin gitu di United setiap pertandingan gitu. Pertandingan awal-awal doang dia bisa main bagus itu, tapi habis itu nyungsep nggak naik-naik lagi gitu. guessing player. Sama ya McTominay lah salah satu pemain yang termasuk Deadwood juga ya di United. Coach siapa Coach kira-kira pemain MU yang ya udah dijual aja lah ini? Banyak. Oh banyak. Rashford ya menurut Ya, lu? Rashford itu udah apa? Udah jenuh, dia butuh suasana baru. Sancho kalau bagus juga bisa dijual. Terus Lindelof, McTominay, AWB, Dalot, Ya Dalot juga. Evans sudah diperpanjang. Ya sebenarnya praktis semua bisa dijual kalau ada yang mau beli. Tergantung Nggak harga ada ya? satu pemain yang mungkin yang dipertahankan yang muda-muda kayak Maino, Garnacho, Højlund itu kan masih muda-muda. Itu oke dipertahankan. Tapi secara Malaysia walaupun belum itu ya, tapi kan masih muda-muda. Nah, yang udah tua, yang udah lama termasuk Maguire itu kalau ada yang mau beli dijual. Lepas aja. Masalahnya mereka nggak bisa ngejual. That's the point dengan MU. Marketingnya nih gimana sales ya. Tapi tadi ngomongin Rashford, berarti kan ada pemain yang diincar ya. Kalau siapa? Kalau di Arsenal tuh ada Calafiori sama Jorginho yang bisa menarik ya. Mungkin dari agennya juga bisa menarik Calafiori. Kalau dari Zirkzee
Bisa nggak sih narik Musiala walaupun entah itu bercanda apa enggak ya? Gue rasa sih nggak mungkin Nggak ya. mungkin Ini karena mereka hangout bareng, liburan bareng, bukan berarti mereka bisa negosiasi lu pindah ke gua gitu. Karena secara prospek ya to be fair Musiala masa pindah ke MU untuk pemain prospek ke depannya dia lagi ngalamin musim yang luar biasa bersama klub, bersama Jerman juga breakthrough banget musimnya. Untuk pindah ke MU terlalu beresiko lah bagi gua untuk si seorang Musiala. Tapi kalau untuk yang opsi-opsi lain mungkin bisa dipertimbangkan karena untuk MU sendiri gua rasa Musiala bukan tipe pemain yang emang dibutuhkan sekarang. Mereka lebih butuh urgensinya tuh butuh back atau butuh gelandang atau butuh pelapis striker dari Højlund untuk pesaing gitu. Untuk Musiala menurut gua nggak terlalu penting karena walaupun dia punya kualitas yang begitu luar biasa tapi gua rasa bukan timingnya dia untuk didatengin gitu. Karena MU masih punya Mount yang sebenarnya perannya posisinya sama tapi at least kan harus dikasih percobaan juga. Musim lalu kan banyak cederanya. Jadi tantangan musim MU di musim yang akan datang tuh bukan hanya gimana caranya adaptasi pemain-pemain baru ini bisa langsung nyetel, tapi gimana caranya menjaga pemain-pemain yang musim lalu sering gonta-ganti, lini belakang sampai 24 kali ganti, lini tengah juga tiap match hampir selalu ganti. Itu gimana caranya mereka bisa injury free sepanjang musim karena reputasi mereka sebenarnya nggak nyampe separah itu cederanya. Jadi menurut gue penting bagi Ten Hag untuk bisa menjaga pemain-pemainnya jangan sampai cedera kayak musim lalu tuh terjadi lagi. Kalau sampai terjadi lagi berarti emang ada yang salah sama Oke, jangan sampai ada yang cedera. Intinya Musiala nggak cocok dengan skema Iya. itu ya, bukan pemain yang dibutuhkan. Dan nggak mungkin kebeli juga. Dan Nggak ada alasan untuk pergi. Gue nggak ngerti ini idenya siapa nih Musiala dimasukin di sini. Nah, bercandaan sih Nggak ada kan gosip, kemarin nggak ada liburan apa, bareng nothing. gitu. hangout bareng. Musiala nggak akan kemana-mana. Tetap ya. mungkin lah. Iya, Kalaupun ngelepas pasti di atas 100 lah kalau Iya. si Munchen mau ngelepas dia. Ya Starboy-nya Munchen, Starboy-nya Jerman gitu kan. Gila lah kalau untuk dibeli. Kalau bukan harga fantastis nggak mungkin Susah dia ya. pindah. Kalau Musiala susah, gimana kalau Xavi Simon? Sapi itu lumayan banyak yang incar juga ya. Iya. Iya. Xavi Simon di loan kayaknya, tetap ke Leipzig. Ya, Tetep dia bilangnya balik ke Leipzig. Dia balik ke balik. Jadi PSG nggak mau jual, mau di loan aja. Mau di loan aja. Butuh nggak Jal menurut lo? MU Untuk Xavi Simons, menurut gue bukan Bukan juga. tipe yang cocok karena mereka udah punya Zirkzee. Zirkzee itu striker yang menurut gue cukup komplit gitu dalam segi permainan. Mereka butuh pengalaman. Karena kalau cuma datengin Simons, nggak beda jauh dia sama Anthony juga. si siapa strikernya si Højlund, nggak jauh juga sama strikernya si Zirkzee. Level pengalamannya belum banyak gitu. Jadi menurut gue mendingan per striker yang udah proven, usia tua nggak masalah, yang penting at least 30-31 itu masih oke, tapi at least udah punya pengalaman di Premier League. Itu menurut gue bakal jadi pembeda lah untuk United daripada mereka gambling lagi datengin Xavi Simons, karena Xavi Simons pun harganya juga nggak murah, mereka masih terikat sama PSG segala macam. Jadi gue lebih prefer striker yang udah lebih berpengalaman dibandingkan Højlund dan juga Zirkzee. striker berpengalaman sama back lah ya. Harus Ya. Mas Ari juga ya, striker sama back. Ya. Coach juga ya. Nggak banyak. Banyak banget. Pelapis-pelapisnya butuh Lapis-lapisnya. juga. Oke. Nggak bisa cuman minimal 5-6 pemain butuh. 5-6 pemain. Ya. Itu pun juga harus ada pemain yang dijual ya. Harus ada yang dijual. Oke lah, itu dia MU dengan segala problematikanya. Kira-kira akan siapakah pemain yang akan didatangkan oleh Erik ten Hag musim depan. Tapi kita akan juga membahas bagaimana tim yang 2 musim hampir juara, Arsenal, saat lagi tetap di DPI. Halo Jabro Tim. Ada sesuatu yang lagi rame nih. Lu harus kasih dia kesempatan lagi. Di atas kertas lo semuanya harusnya menang. Ada bahasan yang paling ditunggu-tunggu.